Selamat pagi bosku, kembali lagi dengan channel Kang Abu dari Abeng Motor Bengkel Cinta. Di pagi ini kita kedatangan motor GL Max. Kita mau membenahinya. Ini motor kemarin sore datang dengan keadaan mati bosku. Dan kita cek di bagian komprehensinya itu hilang. Sering terjadi kayak gini bosku, tidak motor sejenis motor lagi atau motor bebek atau motor matic, biasanya sering terjadi masalah komprehensi hilang atau komprehensi lemah. Kita mau berbagi soal motor komprehensi yang hilang atau komprehensi lemah sejenis motor kayak gini atau motor matic atau motor bebek. Biasanya yang sering terjadi itu masalah oli, sirkulasi oli yang di dalam mesin biasanya kurang normal, atau olinya itu jarang di tap atau jarang diganti, atau kebanyakan setiap paginya motor itu dihidupin langsung dibuat jalan. Apalagi motor yang sejenis puring atau mesin yang berdiri seperti ini bosku, diharuskan motor ini kalau setiap pagi itu dihidupin terus dipanasin agar oli yang di dalam mesin itu bisa melumas ke mesin ke atas sini dengan berjalan dengan normal, akhirnya kebasah semua. Kadang kita atau teman-teman yang di sana itu motor kalau dihidupin dia tidak dipanasin dulu atau digas-gas dulu langsung dibuat jalan, itu salah. Tidak motor matic, tidak motor bebek atau motor yang sejenis puring yang sistem ke atas ini, atau motor bebek yang puring mesin yang tidur atau mesin yang ke atas ini, itu sama. Apalagi motor yang sejenis puring ke atas ini diharuskan kalau kita hidupin harus dipanasin dulu agar oli yang di dalam mesin itu bisa naik dan melumasi atas mesin itu dengan normal. Biasanya seperti itu bosku. Ini kita cek tadi motor atau mesin ini itu oli masih normal, masih ada olinya. Kita cek komprehensi yang di dalam mesin itu tidak ada bosku. Ini los, tidak ada kompresinya sama sekali. Ibarat pompa angin yang pakai tangan itu kelepnya itu rusak, tidak ada tekanan angin sama sekali. Pertama-tama kalau ada motor kayak gini atau motor kita sendiri itu jangan panik. Pertama-tama kalau motor itu tidak ada kompresinya, kita bongkar dulu atau kita buka dulu di bagian busi. Kita memakai kunci 18 bosku. Kalau motor sejenis bebek, motor matic itu kuncinya kunci 16. Kita buka busi, terus kita kasih oli di bagian lubang businya ini bosku. Terus kita kompresi, kita selah-selah agar tekanan oli yang dimasukin di dalam itu bisa mengembang, terus kelep yang di dalam sini ketekan piston, pembakarannya bisa mekar lagi, akhirnya kompresi bisa muncul lagi. Coba kita praktekkan. Kita kasih oli, ini dalamannya oli bosku. Ini kasih oli apa saja, yang penting olinya bagus kita kasih. Terus kita kompresi menggunakan engkolannya ini bosku.
Kalau kita kasih oli di dalam mesin sini, jangan menggunakan double starter bosku. Kita harus menggunakan engkolan ini, atau motor yang baru-baru yang sejenis tidak ada engkolannya kayak gini. Mau apalagi kalau motor yang masih menggunakan engkolan, selan pakai kaki, harus menggunakan pakai kaki selannya. Kita cek, kita keluarin kompresi yang di dalam mesin ini biar pembakarannya itu normal kembali. Coba langsung kita cek. Kita tutup menggunakan jari seperti ini, terus kita selah. Itu kita tutup pakai jari tadi, kita selah, sudah ada kompresinya kembali bosku. Dia kelep sama piston yang di dalam mesin, dikasih oli, kita engkol lagi, pembakarannya bisa keluar. Yang dulunya kompresi macet, dia kembali lagi. Kalau memang dirasa satu kali kasih oli belum keluar, kita coba 1, 2, dan 3 kali, dan kita selah lagi seperti tadi bosku. Kita kasih lagi, tidak apa-apa. Kita ulangi lagi, kita selah lagi. Kalau memang sudah cukup, kompresinya sudah kembali, kita pasang lagi menggunakan busi bosku. Busi kita pasang, karena kompresi sudah ada, kita pasang kembali. Ingat, kalau memasang busi itu harus memakai tangan dulu bosku. Antisipasi kalau drat yang di dalam busi ini tidak selip atau miring. Kebanyakan kita yang sebagai mekanik atau bengkel yang jasa perbaikan dari mesin itu, kebanyakan kita copot busi, kebanyakan ada yang miring atau busi gampang dol atau yang lainnya. Itu disebabkan pemasangan busi yang tidak dari kami atau orangnya sendiri yang buka busi itu atau memasang busi itu miring. Biasanya seperti itu bosku. Makanya kita berbagi tips cara masang busi itu harus memakai tangan dulu. Kita drat sampai tangan ini tidak bisa lagi memutar, terus kita menggunakan kunci. Jangan langsung kunci ditaruh dalam busi langsung kita paksa menggunakan kunci, itu jangan. Setelah kita kencangin, busi kita pasang lagi, coba kita hidupin motornya. Bismillahirrahmanirrahim. Kontak on, kita hidupin. Jangan kaget bosku, setelah kita kasih oli
kompresinya itu kita munculin lagi, sudah ada kompresinya, kita pasang busi, terus motor hidup. Itu dari knalpot motornya itu berasap. Jangan kaget, dia kalau memang posisi mesin itu normal, dia berasap sekedar saja. Nanti kalau sudah digas atau 1 menit 2 menit, oli yang di dalam sini sudah menghilang, dari knalpot pun tidak ada keluar asap, itu sudah pasti. Dan satu kali lagi, kalau kita sudah menghidupkan mesinnya, kalau bisa sekali hidup kita panteng dulu gasnya, biar jangan digas-gas atau dikendorin dulu gasnya. Kalau memang kondisi mesin itu bisa normal, kalau kondisi mesin itu normal, tidak ada yang lemah, itu kalau digas-gas atau dikasih kendor gas, itu biasanya langsung normal. Kalau motor yang sudah loyo di dalam mesin, kalau kita tidak menahan gasnya atau kita langsung gas-gas atau kita kendorin gasnya, dia bisa mati lagi, nanti bisa susah hidupnya. Setelah motor ini hidup bosku, kita cek kompresi. Ini tadi sudah hidup, dikasih oli, terus diselah, kompresi sudah bisa kembali, sudah normal. Kita selah, kita hidupin, sudah bisa hidup. Kalau memang sudah hidup, kita cek kontak, kita matiin, coba kita selah pelan-pelan menggunakan kaki. Ini kompresinya besar atau tipis. Kalau memang dirasa sudah besar kompresinya, kita nggak perlu setel klep. Ingat, tidak perlu setel klep. Berarti dia kompresi yang di dalam mesin, klep sama pistonnya itu sudah kembali dengan normal. Tapi kalau dirasa sudah hidup, kita tes lagi, kontak kita matiin, tapi kompresi kok masih lemah, kita harus setel klep, kita kendorin klep yang di dalam sini. Jelas? Coba kita cek. Kompresinya padat bosku, tidak ada masalah, berarti kita tidak usah menyetel klepnya yang di dalam sini. Kompresi itu kembali normal setelah kita kasih oli tadi. Kalau dirasa kompresi motor bisa hidup, tapi jangan langsung divonis ini sudah normal. Kalau memang dia sudah bisa hidup, kita cek engkolannya ini, kompresinya itu padat atau tidak. Kalau memang tidak padat, kok kita vonis ini sudah normal, nanti buat jalan bisa ngempos lagi, kompresinya bisa hilang lagi. Kalau memang sudah padat, tidak usah setel klepnya. Kalau memang kompresinya itu masih lemah, biarpun bisa hidup tapi masih lemah, kompresinya kurang padat, kita diharuskan setel klepnya. Ini sudah padat, tidak usah setel klep. Oke, jelas bosku. Tip dari Kang Abu, semoga bisa membantu. Bagi kawan-kawan semua, tetap dukung channel Kang Abu dari Abeng Motor Bengkel Cinta.